Barang siapa salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk di masjid berzikir kepada Allah lalu salat 2 rakaat seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Sahih enggak hadis ini? Sahih, riwayat Tirmidzi dalam sunannya. Dan hadis ini mempunyai syawahid kata Imam Tirmidzi yang menguatkannya. Iya. Oh berarti kalau begitu saya enggak perlu haji dan umroh lah Ustaz, cukup ya. Setelah subuh saya berzikir sampai la. Harus difahami dengan pemahaman yang benar. Bukan maksudnya itu sudah mencukupi dari haji dan umroh, tidak. Tapi pahalanya besar di sisi Allah. Nah sekarang lebih besar mana Ustaz? Saya duduk setelah subuh sampai matahari terbit kemudian salat 2 rakaat dengan orang yang pergi dan haji dan umroh. Ya jelas lebih besar Pak yang pergi haji dan umroh. Loh, kata Nabi seperti itu kan penyerupaan pada asal amalannya. Penyerupaan pada apa? Asal amalannya. Iya. Sekarang kata Rasulullah, orang yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, pulang pun membawa pahala haji. Dalam riwayat Tirmidzi juga begitu, riwayat Abu Daud juga. Dan antum perlu ketahui, akhi, sholat 5 waktu itu lebih agung daripada haji. Sholat 5 waktu lebih wajib daripada haji. Walaupun sama-sama wajib, tapi kan wajib itu bertingkat-tingkat. Makanya para ulama berbeda pendapat. Orang yang sengaja tidak haji karena malas, apakah dia kafir atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Tapi ya, orang yang tidak sholat karena malas, ya, Imam Ahmad mengatakan kafir. Karena memang sholat itu sampai-sampai Allah wajibkan sholat itu tanpa perantara. Kalau haji Allah wajibkan dengan perantaraan malaikat Jibril, sedangkan sholat Allah wajibkan tanpa perantara. Langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ustaz tadi sampaikan bahwa orang yang meninggal di Madinah maka Rasulullah akan menjadi pemberi syafaat untuk hari kiamat. Bagaimana kalau ia meninggalnya di Mekah? Apakah akan mendapatkan syafaat juga? Pertama, hadis yang mengkhususkan itu saya belum dapat. Rasulullah hanya mengkhususkan kota Madinah. Berarti ini keistimewaan yang dimiliki oleh kota Madinah yang tidak dimiliki oleh kota Mekah. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa syafaatku untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan aku, Allah sedikit pun juga. Dalam riwayat yang sahih Rasulullah bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyrik billahi syai'a." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara dua. Antara setengah umat Islam masuk ke dalam surga atau aku diberikan syafaat. Maka aku memilih syafaat, dan syafaatku diperuntukkan untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Berarti Pak, setiap orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Iya. Mohon penjelasan, apakah sebelum umat saat melakukan tawaf mereka melakukannya dengan telanjang? Iya dulu di masa jahiliyah. Ya, siapa saja yang datang dalam keadaan dia tidak membawa hewan hadyu, maka dia wajib membuka seluruh bajunya. Analoginya apa? Karena itu baju yang kamu berbuat bermaksiat padanya. Sementara kamu di sini di tanah suci. Itu analoginya Pak, tapi itu analogi setan. Ya. Makanya kemudian diingkari oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk memakai baju. Waktu Nabi Isra Mi'raj belum ada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kata siapa? Sudah ada. Ya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sudah dibangun ketika Rasulullah sudah, ya, sebelum lahir pun sudah ada, Pak. Sudah ada itu. Ya. Bagaimana proses hancurnya kota Mekah dan Madinah? Adapun Mekah, Ka'bah di akhir zaman akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Ethiopia.
dan dihancurkan batu per batu, dihancurkan sampai dikeluarkan harta karun yang terpendam di bawah Ka'bah. Dan setelah itu kata Rasul tidak ada lagi orang yang berhaji. Yang zahir wallahu alam itu setelah Ya'juj dan Ma'juj. Karena disebutkan satu riwayat setelah Ya'juj dan Ma'juj mati pun masih ada orang yang berhaji dan berumroh. Iya, berarti itu nanti setelah mendekati hari kiamat. Iya. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa kota Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya. Itu artinya kota Madinah pun akan rusak, hancur. Itu nanti di akhir-akhir mendekati hari kiamat ya akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Ustaz, solusinya gimana dong Ustaz? Di rumah saya WC-nya dua-duanya ngadep kiblat. Mau dirubah susah, kan rumah saya kecil. Kan tadi Abu Ayub bilang apa? Kami pun miring. Nggak apa-apa, nggak bisa dirubah, gimana lagi? Tapi miring, penting masuk Pak. Miring aja duduknya. Ya. Makanya kata Abu Ayub, fanan harifu anha, kami pun miring. Manastaghfirullah ta'ala. Jadi gimana lagi? Ya. Jadi miring aja. Kalau lupa gimana? Ya kalau lupa kan dimaafin sama Allah. Yang nggak boleh itu sengaja gitu loh. Ya. Mencintai Gunung Uhud apakah termasuk keimanan? Betul. Karena Nabi SAW yang menganjurkannya. Karena Rasulullah mengatakan Uhud gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ya. Apakah orang yang umroh 7 kali pahalanya sama dengan orang yang berhaji? Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Iya. Jelas haji jauh lebih besar, Pak. Dalam satu riwayat yang hasan, ada 2 orang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata, kamu datang kemari untuk bertanya tentang haji kan? Iya. Rasulullah mengatakan, enggak, lafadznya begini. Kamu datang mau bertanya tentang sesuatu kan? Apakah kamu akan mengabarkan pertanyaanmu atau aku yang akan kabarkan? Kata sahabat ini, coba kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Apa pertanyaan kami? Kamu mau bertanya, bagaimana pahalamu ketika keluar dari rumah ya untuk berhaji? Kamu juga bertanya apa pahalanya tuaf di Ka'bah? Kamu juga bertanya kepadaku, ya apa pahalanya tahallul? Kamu juga bertanya kepadaku, apa pahalanya melempar jumroh? Iya. Betul kan? Kata mereka, betul sekali ya Rasulullah. Memang itu yang mau kami tanyakan. Rasulullah udah tahu duluan Pak, sebelum mereka bertanya. Siapa yang beritahu? Allah. Kata Rasulullah, adapun pahalanya kamu semenjak kamu keluar rumah sampai ke Mekah, ya tidaklah untamu melangkahkan kakinya kecuali ditulis 1 derajat dan digugurkan 1 kesalahan. Jadi perjalanan kita dari Mekah ke Madinah saja, setiap perjalanan kita, Masya Allah, menggugurkan dosa Pak. Adapun tawaf kamu di Ka'bah, setiap langkah kaki kamu itu mengangkat 1 derajat, menggugurkan 1 kesalahan. Adapun tahallul, maka setiap rambut kamu 1 helainya menggugurkan 1 dosa, mengangkat 1 derajat. Adapun kamu melempar jumroh, maka setiap kerikil yang kamu lempar itu menggugurkan 1 dosa besar. Ya. Adapun tawaf ifadah yang kamu tanyakan, adapun apa Arafah yang kamu tanyakan, sesungguhnya Allah turun di sore hari Arafah, lalu membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya dan berkata, lihatlah hamba-hambaku datang dari berbagai penjuru dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Saksikan bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya. Adapun tawaf ifadah, maka ketika kamu tawaf, malaikat itu pun meletakkan 2 tangannya di pundakmu sambil berkata, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Fasta'ni fil amal, silakan kamu berbuat amal mulai lagi. Makanya Masya Allah besar sekali Pak. Haji nggak bisa dibandingkan dengan umroh, ya, nggak bisa dibandingkan dengan umroh. Haji itu besar pahalanya. Bahkan yang luar biasa itu setiap lemparan antum jumroh Aqobah itu satu lemparannya menggugurkan 1 dosa besar. Bayangkan,
yang membinasakan. Ya. Hadis tersebut dari Tabrani dalam Mu'jamnya. Kalau pergi haji kan harus melunasi hutang. Kalau pergi umroh ya melunasi hutang juga. Yang namanya melunasi hutang tuh Pak, nggak pergi umroh, nggak pergi haji, tetap harus dilunasi Pak. Ya. Orang yang mati syahid saja belum diterima amalnya kalau hutangnya masih ada. Kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu seluruh kesalahannya digugurkan oleh Allah dari semenjak darahnya muncrat. Tapi kemudian malaikat Jibril tadi membisikkanku kecuali hutang. Hutang tidak akan bisa digugurkan oleh jihad. Tak bisa. Tapi hutang akan dibayar dengan amal soleh nanti pada hari kiamat. Makanya ya akhirnya jangan meremehkan masalah hutang itu. Antum punya hutang di hari kiamat bayarnya pakai apa? Pakai amalan soleh. Bukan pakai dinar dirham lagi. Terkadang di antara kita ini manajemen AA, Pak. Afwan akhi. Meremehkan hutang. Apa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kalau latihan tawaf pada manasik haji batil apa enggak? Itu kan cuma latihan. Bukan tujuannya mau ibadah, bukan. Tujuannya bukan mau ibadah, tapi sebatas latihan saja. Ya, begini caranya tawaf. Ayo kita tawaf. Ya, begitu. Kalau hanya sebatas niatnya cuma latihan nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya mau tawaf beneran, nah ini yang jadi masalah, Pak. Batil itu. Ya. Apakah orang kafir tidak boleh masuk kota Mekah? Betul, nggak boleh. Mekah Madinah dilarang. Makanya di setiap jalan yang masuk ke kota Mekah Madinah pasti di situ ada polisi. Diperiksain dulu satu-satu. Iya. Dilihat paspornya, ininya. Kalau kafir ditahan. Iya, nggak boleh masuk. Sampai detik ini, ya demikian. Bagaimana orang Syiah masuk Masjidil Haram? Kan Syiah kafir. Pak, sekarang apakah tentara itu harus nanyain satu-satu kamu Syiah bukan? Susah, ya enggak? Ini pertama. Yang kedua, orang yang datang dari Iran, dari orang Syiah itu terkadang hanya sebatas ikut-ikutan, nggak tahu kalau Syiah itu nggak benar, ya enggak? Sulit untuk dibedakan mana yang sudah tegak hujah, yang belum tegak hujah, ya enggak? Sulit sekali akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Jadi gimana sulit sekali makanya. Yang ketiga mungkin bisa jadi ada kemaslahatan yang diinginkan oleh Saudi. Kalau misalnya dihalangi sama sekali mungkin akan timbul mudarat yang lebih besar. Sedangkan kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Allahu a'lam. Kita berhusnudzon aja, mereka lebih paham. Banyak ulama di sana, tinggal ditanya, selesai. Tolong jelaskan keutamaan dan kemuliaan tempat-tempat yang dikatakan mustajab seperti Multazam, Maqam Ibrahim, Pak, di Masjidil Haram semuanya tempat mustajab. Memang di Multazam memang ada satu riwayat dari para sahabat dan tabi'in, mereka menempelkan diri dan berdoa di sana. Tapi yang harus kita ketahui bahwa semua tempat di Masjidil Haram insya Allah tempat yang mustajab. Kenapa? Karena itu tempat yang sangat utama. Dan keutamaan tempat berpengaruh kepada doa tidak? Iya. Berpengaruh kepada doa. Ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. 3 tanda munculnya Dajjal apa saja? Karena bahkan baru disebutin 1. Saya nggak bilang 3 tadi. Saya cuma bilang ada tanda-tanda munculnya Dajjal. Di antaranya 3 tahun. Nah, mungkin salah dengar 3 tanda. Maksudnya 3 tahun. 3 tahun yang peceklik. Ini yang pertama.
Oh ya 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 ya. Riwayat Muslim ada, betul. Mana lupa. Tentang pertemuan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari dengan Dajjal. Ini di masa Nabi SAW. Waktu itu Tamim bin Aus berkisah bahwa dia berlayar di lautan, kemudian terombang-ambing oleh ombak, akhirnya terdamparlah di sebuah pulau. Lalu ia bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu-bulu semua, sampai enggak ketahuan depan belakangnya mana. Lalu Tamim berkata, kamu siapa? Kata dia, saya Jassasa. Siapa Jassasa? Kata dia, hai kaum, cepatlah kamu ke sebuah tempat ibadah sana. Di sana ada orang yang ingin ketemu dengan kamu. Maka kemudian Tamim dan beberapa teman pun segera menuju tempat tersebut. Kata Tamim, sungguh aku bertemu dengan orang yang sangat besar sekali. Belum pernah aku melihat orang sebesar itu. Di mana tangan dan kakinya dirantai oleh rantai-rantai besi. Lalu aku bertanya kepada dia, siapa kamu? Kata orang ini, kabarkan dulu kepadaku siapa kalian. Kata Tamim, kami kaum dari Arab, dari Banu Tamim. Iya. Kata Dajjal, kata orang yang besar ini, lalu bagaimana kabarnya Muhammad dan sahabatnya itu? Kata Tamim, ia sudah menguasai kota Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Kata orang ini, kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Kemudian orang ini berkata, kabarkan kepadaku tentang Baisan. Tentang apanya? Kata Tamim. Kata orang ini tentang pohon kurmanya. Apakah masih berbuah? Masih banyak, kata Tamim. Kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar. Tentang apanya? Airnya masih banyak tidak? Masih. Kabarkan kepadaku tentang danau Tobariyah. Tentang apanya? Tentang airnya. Masih banyak, kata Tamim. Kata orang ini, nanti kurma-kurma yang ada di negeri Baisan tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughar akan kering dan danau Tobariyah itu akan kering. Di saat itu aku akan keluar, kata Dajjal. Fa inni ana Dajjal, dan akulah Dajjal, kata orang itu. Setelah itu Tamim pun pulanglah. Langsunglah ia pergi ke kota Madinah. Karena Dajjal bilang apa? Kalau mereka mengikuti Muhammad tentu lebih baik. Akhirnya Tamim pun masuk Islam dan bercerita kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, Rasulullah naik mimbar dan berkata, makanakum, duduk di tempat kalian. Tadi datang kepadaku Tamim, menceritakan kepadaku tentang Dajjal, mirip dengan yang saya sampaikan kepada kalian. Ya, Rasul pun mengisahkan tentang kisah Tamim tersebut. Nah ini Pak, 3 tanda tadi. Apa itu? Pohon kurma di negeri Baisan sudah tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughar sudah tidak akan ada airnya lagi. Dan danau Tobariyah akan kering. Tanda yang ketiga apa lagi? Terjadi perang antara kaum muslimin dengan Eropa. Nanti akan terjadi perang yang dahsyat, kata Rasulullah SAW. Di mana kaum muslimin berjumlah pasukan 12.000 pasukan berkuda. Dan itu sebaik-baiknya tentara di muka bumi pada waktu itu, kata Rasulullah. Dan perang terjadi sampai 3 hari 3 malam. Berakhir dengan jatuhnya kota Konstantinopel. Di saat kaum muslimin hendak mengambil ghanimah, terdengarlah seruan Dajjal sudah muncul. Akhirnya mereka membuang kembali ghanimah dan masing-masing lari menyelamatkan diri. Karena Dajjal nggak bisa diperangi, ya, terlalu kuat. Akhirnya kaum muslimin pun lari dan Dajjal akan keluar di sebuah kota namanya Yahuda, di mana di Asfahan. Asfahan itu sekarang bagian dari Iran, Mas. Dan di Asfahan sekarang ada lebih dari 30.000 Yahudi. Dan Dajjal, kata Rasulullah, akan keluar bersama 70.000 pasukan Yahudi memakai topi toyalisah. Lalu kemudian Dajjal keluar keliling dunia. Jalannya secepat angin, kata Rasulullah SAW. Iya. Dia akan membawa apa? Membawa api dan air. Maka pilihlah yang kamu lihat itu api. Karena itu hakikatnya adalah air yang sangat dingin, kata Rasulullah SAW.
Kenapa? Karena Dajjal itu jago sihir, Pak. Makanya kalau kita ditawarkan sama Dajjal nanti kalau la qadarullah, mudah-mudahan enggak ketemu ya. Ketemu Dajjal disuruh masuk antara air dan api, pilih api, Pak. Kata Rasulullah, karena itu hakikatnya apa? Air yang sejuk sekali. Loncat aja udah air, tahu-tahu. Ya, bukan api. Nah itu ya akhi. Dan Dajjal itu yang akan menjadi pengikut siapa? Yang pertama orang-orang Arab Badu yang bodoh. Yang kedua para wanita. Kenapa para wanita? Karena mereka itu rata-rata bodoh tentang agama dan lebih mengikuti perasaan. Yang ketiga orang Khawarij. Kenapa orang Khawarij? Karena rata-rata mereka juga dangkal pemahamannya. Pokoknya semua orang yang enggak paham agama akan jadi pengikut Dajjal. Makanya yang selamat siapa? Yang paham agama, paham sunnah Nabi. Buktinya, kata Rasulullah, ada seorang pemuda yang akan datang. Lalu ia memperingatkan pengikut Dajjal. Wahai manusia, dia ini Dajjal, menyesatkan kalian. Lalu pemuda ditangkap. Ketika mereka hendak membunuhnya, mereka berkata, jangan lakukan sampai Tuhan kita mengizinkan. Maksudnya Dajjal. Dibawalah ke Dajjal. Kemudian Dajjal berkata, apakah kamu beriman bahwa aku Tuhanmu? Kata orang itu, tidak, tapi kamu Dajjal, kamu pendusta. Lalu kemudian orang ini pun digergaji, ya, digergaji jadi dua belah. Lalu Dajjal pun berjalan di antara dua potongan tubuhnya, nempel lagi dan hidup lagi. Lalu Dajjal berkata, sekarang kamu beriman tidak? Aku Tuhanmu, aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kata pemuda ini, justru aku semakin yakin kamu itu Dajjal yang diceritakan oleh Nabi SAW. Rupanya pemuda ini punya ilmu, Pak, tentang hadis Nabi SAW. Maka Dajjal pun menangkap lagi. Ternyata enggak berhasil. Setiap kali membunuhnya enggak berhasil. Ya, enggak berhasil Dajjal membunuh pemuda tersebut. Masya Allah ya khotbah Islam azakumullah. Makanya akhi, berarti yang selamat itu siapa? Mereka yang punya ilmu tentang ilmu agama, tentang sunnah Nabi. Adapun orang-orang yang tidak paham agama, rata-rata akan tertipu, mudah tertipunya. Karena memang fitnah Dajjal itu berat sekali, Pak. Tidak ada fitnah yang lebih berat daripada fitnah Dajjal, ya. Ya. Orang Ethiopia yang hancurkan Ka'bah itu berarti orang kafir, ya jelas lah. Masa orang Islam menghancurin Ka'bah, Pak? Enggak mungkin, Pak. Ya. Apakah pada saat itu tidak ada yang mencegahnya? Ya mungkin Islam sudah punah. Kan disebutkan dalam riwayat Muslim apa? Innal Islama la yabla kama yabla thawb. Hatta la yadrin nas mas-shalah wala saum wala zakah wala hajj. Islam nanti akan punah. Ya, seperti baju yang akan lapuk dan hancur. Sampai-sampai nanti orang tidak lagi kenal apa itu sholat, apa itu zakat, apalagi puasa, nggak paham, nggak kenal sama sekali. Kecuali orang tua renta yang mengatakan, kami mendapati bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang sudah nggak paham sholat, puasa, zakat. Ini berarti Pak, kalau kebodohan sudah sangat merajalela. Sampai-sampai nggak paham apa itu sholat, zakat, puasa, haji. Boro-boro untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, enggak paham. Itu nanti di akhir zaman, akhir Islam, azakumullah wa yakum. Iya. Katanya Madinah enggak boleh dimasuki orang kafir. Tapi kenapa Umar bin Khattab dibunuh orang Majusi? Dengerin dulu kisahnya, udah baca belum? Iya. Belum baca aja udah ngomongnya macam-macam sih. Ini memang terkadang penyakitnya kita ini begitu, Pak. Ya. Belum baca kisahnya udah sok tahu. Sekarang, Pak. Ya, kalau misalnya antum enggak baca pun enggak masalah lah. Mungkin enggak kalau ada orang pura-pura menamakan dirinya muslim. Orang munafik tinggal di kota Makkah, Madinah enggak? Orang munafik kafir apa muslim? Kafir, tapi dia memperlihatkan keislaman tidak? Keislaman diperbolehkan tinggal di kota Madinah tidak? Boleh sama Nabi SAW. Kenapa? Karena dia memperlihatkan keislaman. Demikian pula ini, si Majusi ini pura-pura memperlihatkan keislaman.
Ya, sementara hatinya penuh kedengkian. Makanya siapa yang bisa mengetahui yang ada di hati manusia coba? Nggak ada. Hatta Rasulullah pun tidak diberitahu semua orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa orang saja. Yang kemudian Rasulullah beritahukan kepada Hudzaifah tentang orang-orangnya. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa yakum, ya. Seperti ini yang harus kita pahami, ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan buka apa? Kita bisa berhaji dan berumroh, bisa mengunjungi kota Makkah dan Madinah, ya, bahkan syukur-syukur kita bisa tinggal di sono, ya, dan meninggal di kota Madinah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.